Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di Rumah Aja Official. Terutama untuk teman-teman para penambang dari Pi Network ataupun pengaidrop dari Pi Network, bagaimana kabarnya? Nah, di video kali ini ya kemarin saya tidak sempat update tentang mengenai pengawalan Pi teman-teman. Nah, jadi di video kali ini ya saya akan sedikit ngejawab pertanyaan teman-teman yang ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini ada teman kita dari Gober Tud ya, dimana teman ini nanyain tentang masalah bang, punya saya kok belum bisa KYC di network atau Pi Network nih. Nah, jadi untuk teman-teman semua ya, sesuai dengan pertanyaan teman kita Gober, yaitu gini Bang Gober ini ya. Nah, jadi kalau untuk masalah KYC ini belum dibuka ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang baru ikut ataupun baru mengetahui tentang Pi Network, teman-teman belum bisa melakukan KYC dan kita pun belum diundang untuk KYC. Nah, kalau untuk masalah KYC sebenarnya itu sudah ada dari ketika memang proyek ini dimulai. Nah, jadi yang belum tahu, proyek ini dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini di tahun akhir 2021 mau memasuki awal tahun 2022. Nah, jadi untuk masalah KYC sebenarnya itu sudah ada, tetapi secara random ataupun secara acak dan disebutnya sebagai pilot ya, dimana pilot itu dia sudah memiliki hak untuk saling mentransfer satu poin ke poin yang lainnya atau satu pengguna ke pengguna lainnya, tetapi ini adalah orang-orang terpilih ya teman-teman. Nah, ini mereka ketika itu KYC dengan menggunakan pihak ketiga yaitu Yoti. Nah, apakah kita nanti ketika memang akan melakukan KYC secara acak juga? Tidak ya teman-teman. Di sini saya tekankan bahwasanya ketika kita akan diundang untuk masalah KYC, kita tidak dipilih secara acak, melainkan kita di fase sekarang melakukan KYC dengan cara keseluruhan teman-teman ya, atau KYC secara massal. Dan untuk pembagian slot perharinya 200.000 orang hingga sampai selesai. Jadi kurang lebih kalau 200.000 sekarang ada kurang lebih 27 juta pengguna, mungkin akhir tahun akan mencapai 30 juta pengguna. Nah, itu membutuhkan waktu kurang lebih kisaran 6 bulan ataupun 1 tahun teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat untuk menambangnya ya. Nah, jadi ketika itu para pilot ini yang sudah diundang, yang sudah melakukan KYC, memiliki hak untuk tes transfer poin Pi secara asli ke pengguna yang lain itu teman-teman. Itu disebutnya dengan pilot ya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu buat teman-teman kita ini ya yang nanya tentang masalah KYC ini. Nah, kemudian ini ada pertanyaan di video aju banding berikutnya teman-teman ya. Nah, Om, linknya kok nggak bisa diklik ya atau dibuka? Nah, jadi buat teman-teman silahkan diketik dengan manual ya, buka Chrome ataupun buka web, kemudian teman-teman diketik secara manual. Kalau langsung diketik atau langsung diklik di kolom deskripsi itu nggak bisa ya teman-teman ya. Teman-teman harus ketik ulang teman-teman baru bisa buka akses web yang disediakan. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya tentang mengenai Pi Network lagi nih teman-teman. Nah, di mana Bang, masalah KYC di nomor handphone, kok ini nggak bisa ya verifikasi di nomor handphone. Yang ini ya, negara US sudah berkali-kali nggak bisa Bang. Nah, jadi untuk negara US ini tidak bisa ya teman-teman. Bisa tetapi gagal berputar loading di aplikasinya. Jadi ketika memang kita akan melakukan yang namanya verify nomor handphone dengan menggunakan negara US, memang untuk SMS-nya itu terkirim, kemudian pulsa yang kita miliki terpotong, tetapi itu untuk di aplikasinya tidak merespon ataupun loading.
Ya, teman-teman itu terganggu terjadinya bug ya teman-teman, atau mungkin ada gangguan-gangguan dari provider gitu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman itu belum bisa ya. Jadi belum bisa untuk melakukan KYC di nomor handphone ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ada salah satu alternatifnya, teman-teman bisa memverify selain nomor handphone, silahkan verify terlebih dahulu untuk akun Facebooknya, gitu ya. Dan kemudian di atasnya ada lagi yang bertanya nih, tampilan komputer di video verify Facebook cukup itu ya, tapi nih bisa dilihat ya bagian verify ini. Nah, jadi ketika memang kita ingin melakukan verify di nomor Facebook ataupun melakukan verify Facebook, itu terjadi ada yang mengalami selalu berputar loading gitu ya. Nah, itu teman-teman diharap coba lagi, diulang lagi. Caranya gimana sih caranya? Jadi gini teman-teman ya. Teman-teman itu download Facebook yang asli di Play Store. Jangan menggunakan Facebook Lite ya. Nah, kalau Facebook Lite dia nggak respon. Teman-teman silakan download aplikasi Facebook yang asli dan kemudian teman-teman login dengan menggunakan Facebook teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke aplikasi Pi-nya dan kemudian teman-teman klik profil, kemudian teman-teman pilih untuk verify paling bawah untuk media sosial yaitu Facebook, pilih dan kemudian tidak lama teman-teman berhasil centang. Nah, itu artinya teman-teman sudah berhasil untuk melakukan verify di Facebook gitu teman-teman ya. Nah, kemudian buat teman-teman juga nih ada yang lagi yang bertanya ya, sampai berapa kita harus mencairkan uang. Nah, jadi buat teman-teman kita harus mengetahui ya bahwa cryptocurrency Pi atau koin Pi ini masih dalam project ataupun proyek. Nah, antara berhasil dan tidak berhasil, yang namanya proyek itu pasti ada kegagalan dan ada keberhasilan. Nah, jadi buat teman-teman untuk sekarang itu tidak ada batasan limit minimal ataupun maksimal untuk pencairan. Nah, karena apa? Fase berikutnya pun belum dijalankan ya. Fase yang terakhir ini kan kita belum bisa ya, ataupun belum memasuki fase akhir. Makanya untuk masalah pencairan itu masih jauh ya teman-teman. Karena untuk proses berikutnya masih banyak, yaitu membuat smart contract dan kemudian didaftarkan di bursa lokal maupun internasional. Nah, jadi seperti itu ya kalau untuk masalah pencairan teman-teman belum bisa ya teman-teman. Ini masih tahap proyek dan project, teman-teman fokus dulu untuk menambang. Semakin banyak poin-poin teman-teman yang miliki, maka semakin besar juga peluang jadi sultannya teman-teman gitu. Oke. Dan kemudian ini ada yang bertanya lagi. Hadir bang, punya saya mau verifikasi HP, tapi kok keluarnya can and this number. Bisa ready access ya teman-teman, ready. Nah, jadi ini kemungkinan teman-teman ini ya, mudah-mudahan teman-teman ini ya mengerti ya sedikit ya. Nah, jadi ketika memang ada muncul tulisan seperti itu, kemungkinan teman-teman sebelumnya telah mencantumkan atau memverify nomor sebelumnya, ataupun nomor sebelumnya telah digunakan di Pi Network teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian ada lagi yang bertanya ini teman-teman. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Mana ya? Ini ada pertanyaan lagi yang tadi. Nah, kemudian ini ada lagi ya. Ini dari Bocil Rindem. Nah, jadi buat abang, jadi bang, saya juga verifikasi nomor telepon gagal terus nih. Nah, jadi ketika memang mengalami gagal, jangan panik ya, jangan panik buat teman-teman. Fokus dulu untuk nambang. Nah, jadi buat teman-teman perlu diketahui yang sebelumnya saya jelaskan bahwasanya untuk sekarang itu terjadi bugs atau gangguan untuk verify nomor handphone. Jadi teman-teman cukup untuk melakukan
verify di Facebook aja teman-teman. Nah, fungsi sebenarnya penting nggak sih kalau verify nomor handphone? Nah, jadi buat teman-teman, verify nomor handphone itu sangat penting ya. Kenapa? Karena itulah pelepasan nominal poin ya, nah yang nantinya memang benar-benar bermanfaat ya. Jadi bagi kode security ataupun security-nya itu. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi nomor handphone itu adalah identitas yang berbeda setiap orang. Nah, jadi ketika memang kita melakukan penambangan, teman-teman itu harus melakukan verify nomor handphonenya. Nah, kalau misalkan tidak melakukan verify nomor handphonenya, maka muncul keterangan nomor tersebut belum diverifikasi di orang lain, dan kemudian minta persetujuan ketika kita akan tambahkan di security ya, cicil. Nah, teman-teman, jadi pentingnya kemudian yang kedua yaitu jadi ketika kita tidak melakukan verify nomor handphone, maka poin teman-teman atau poin pi nanti itu akan ditahan dan ditangguhkan. Nah, jadi percuma selama ini menambang jikalau belum melakukan verify nomor handphone. Nah, tetapi yang terjadi, fakta yang terjadi saat ini, teman-teman, itu tidak bisa melakukan verify ya. Nah, itu sudah diketahui oleh tim inti ataupun core team. Nicholas Kokali sendiri pun sudah mengetahui tentang terjadinya masalah atau problem ini. Nah, salah satu untuk mengatasinya, teman-teman bisa melakukan verify Facebook ya teman-teman. Ketika memang teman-teman tidak bisa melakukan verify nomor handphone, maka teman-teman harus melakukan verify Facebook. Semuanya itu sama aja teman-teman ya. Jadi fungsinya antara kedua, Facebook dan nomor handphone itu sama. Kalau misalkan Facebook sudah, nomor handphone juga mau di-verify silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Dan kemudian kalau misalkan nomor handphone sudah terverify, Facebook belum, nggak apa-apa. Nah, jadi fungsinya sama aja ya teman-teman. Nah, itulah fungsi dari verify akun media sosial Facebook, kemudian verify di nomor handphone itu teman-teman. Dan kemudian ini juga ada yang bertanya nih ya, dari Suhardi NS. Nah, di mana Abang Suhardi ini dia bertanya, izin tanya Bang, kalau lupa password pada e-wallet, kita bisa di-reset ulang apa tidak? Nah, jadi buat teman-teman, nah ini kan dompet adalah e-wallet ya, dari Pi, buatnya itu di Pi Browser. Nah, jadi buat teman-teman, untuk saat ini adalah masa-masa testen ataupun masa-masa pengujian. Nah, di mana masa-masa testen ini atau pengujian, teman-teman bisa melakukan yang namanya reset ulang untuk frasa sandi. Kalau misalkan teman-teman lupa untuk frasa sandi, teman-teman masih punya kesempatan untuk merubahnya atau membuat ulang frasa tersebut teman-teman. Nah, nanti ketika memang sudah mainnet KYC itu tidak ada pemulihan teman-teman ya. Tidak ada pemulihan. Nah, tetapi nanti itu ada solusi. Walaupun memang tidak ada pemulihan, nanti ada solusi dari kepercayaan ya, kepercayaan orang-orang terdekat. Nah, maksudnya kepercayaan orang-orang terdekat itu apa? Yaitu adalah security. Nah, dimana kan kita ditekankan ketika kita menambahkan untuk security, kita itu harus menambahkan orang-orang yang terdekat, keluarga ataupun rekan kerja, ya intinya orang-orang yang kita kenal. Agar apa? Ketika nanti kita mengalami yang namanya kehilangan untuk frasa setelah mainnet, sebenarnya tidak ada pemulihan. Berhubung ada security kepercayaan dari orang-orang terdekat, teman-teman bisa untuk melakukan yang namanya pemulihan dari orang-orang terdekat tersebut. Nah, jadi alangkah pentingnya, alangkah bagusnya teman-teman tambahkan kode security atau tambahkan orang-orang terdekat yang kita kenal teman-teman gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga ini ada yang bertanya lagi untuk masalah bagian kemarin ada yang bagian verifikasi nomor HP pasca bayar bagaimana untuknya. Jadi begini ya teman-teman, ada yang bertanya lagi verify nomor handphone lagi. Nah, yang namanya nomor kan ada yang namanya prabayar, kemudian pasca bayar. Nah, bagaimana nih
untuk semua handphone atau semua kartu perdana itu provider semuanya sama ya, baik itu dari prabayar ataupun pasca bayar. Nah, jadi semuanya sama ya, intinya ada pulsa ataupun ada saldo pulsa untuk mengirim SMS ke luar negeri. Nah, itu tarifnya berbeda-beda setiap provider. Kalau di provider Telkomsel biasanya itu satu kali SMS itu 1.500 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman intinya baik itu pasca bayar, provider pasca bayar ataupun provider non pasca bayar ya, pasca bayar dan non pasca bayar, teman-teman itu intinya ada pulsanya, bisa mengirim SMS itu nggak masalah ya. Nah, jadi baik kartunya apapun bisa teman-teman ya. Nah, jadi tapi saya infokan lagi bahwa sekarang itu belum bisa untuk melakukan verify. Mungkin cukup sekian ya video saya. See you, bye bye next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.